Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inengah Saitya Saripta dengan NIM 240 101 023 dan di sini saya akan menjelaskan tugas data integration saya yang mana di sini kita diberikan arahan untuk melakukan proses ETL dari file Excel ini yang mana kolom yang nanti dihasilkan itu adalah kolom customer, month, year, dan total transaction, dan yang mana data ini nanti kita akan langsung masukkan ke database. Jadi untuk database-nya sendiri saya sudah menyiapkan satu database yang di sini kita bisa lihat memiliki nama latihan data integration, terus ada juga tabel fakta penjualan. Nah, ini data-data yang dilihat di sini itu adalah data-data yang sudah saya berhasil proses dari Pentaho tadi, dan kita di sini langsung saja bisa lihat ini merupakan data mentah yang ada di lampiran. Bisa dicatat di sini bahwa untuk data yang ada di sini masih tidak tersortir atau dalam artian masih berantakan, dan tanggalnya juga masih menggunakan format general. Nah, sekarang kita langsung aja. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mentransformasi data tersebut adalah yang pertama kita harus menginput datanya terlebih dahulu ke dalam aplikasi Pentaho, dan dalam kasus ini kita harus menggunakan CSV file input. Kenapa menggunakan CSV file input? Karena data mentahan yang diberikan di lampiran berformat CSV. Seperti yang bisa kita lihat di sini, uh, retail data transaction.csv. Oleh karena itu kita juga harus menggunakan CSV. Kita harus menyesuaikan. Nah, kemudian uh, setelah kita inputkan filenya, kita di sini bisa men-select value-nya. Di select value ini juga kita bisa uh, mengganti formatting dan tipe data yang akan digunakan nanti uh, pada proses transformasi. Jadi pada kasus ini saya menetapkan uh, kolom customer ID dan trans amount sebagai string, akan tetapi saya mengubah tipe data dari trans date menjadi date. Nah, untuk formatnya sendiri di sini saya tuliskan dd -mmm-yy. Alasan kenapa M-nya itu ada 3 karena seperti yang kita lihat di sini, penulisan bulan dilakukan dengan 3 huruf pertama dari bulan tersebut. Jadi Januari disingkat sebagai Jan, Februari disingkat sebagai Feb, Maret disingkat sebagai Mar. Jika kita di sini hanya menggunakan 2 M atau 1 M, hal tersebut akan menghasilkan sebuah error. Kemudian karena tadi data mentahan sudah saya sesuaikan tipe datanya dan formatnya juga sudah saya sesuaikan agar bisa diproses. Kita di sini lanjut ke sort rows. Sort rows di sini fungsinya adalah mensortir data mentahan yang kita punyai agar lebih beraturan. Jadi ini data mentah yang kita punyai. Data mentahan ini kemudian disortir menjadi lebih rapi. Jadi di sini kita bisa lihat CS1112 ada di atas dan kita menurun memiliki CS yang lain. Sementara di data mentahan kita di sini lihat CS1112 entah berada di mana ya. Kemudian setelah saya sort terus, di sini kita istilahnya membuat tabel baru. Tabel yang saya buat itu karena sesuai permintaan tugas, yang diminta itu adalah tahun sama bulan. Di sini saya membuat uh, kolom atau field year sama month, dan calculation ini bisa dibilang sebagai uh, bagaimana data itu diambil. Jadi dari kolom year ini saya mengambil datanya itu dari bagian year of a date. Jadi intinya itu saya akan mengambil tahun dari sebuah data, dan di sini field atau kolom yang saya ambil datanya itu adalah
transdate. Dan karena kita di sini mencari tahunnya aja seperti yang dinyatakan di sini, nanti outputnya akan berupa tahunnya saja. Dan begitu juga di bulan tersebut. Nah, kemudian di sini kita melakukan select values karena tadi kita membuat tabel baru, seharusnya tadi ada transdate yang ditambah dengan month sama year. Tapi karena kita tidak memerlukan transdate itu, karena kita tidak memerlukan yang ini, karena kita cuma perlu year sama month ini, kita di select values ini menghapus transdate tersebut dan fungsi dari translate itu kita gantikan dengan year sama month dari kolom yang sudah kita buat tadi. Kemudian di group by ini kita itu menggunakan di sini kita menambahkan semua total transaction yang ada. Jadi ini hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada total transaction-nya, month. Alasan kenapa ini dilakukan, di data mentah tidak menutup kemungkinan nanti ada data yang duplikat. Jadi semisal anggaplah di customer 112 di year 2011 dan bulan 6 dia itu memiliki 2 transaksi. Jadi dengan group by ini kita menjadikan semua satu data tersebut yang mana ini menjamin nantinya bahwa data yang terdisplay di sini adalah data hasil tambah dari transaksi tersebut. Jadi seperti yang kita lihat di sini, customer 1112 pada tahun 2011 dan bulan ke-6 hanya memiliki 56 transaksi begitu. Kemudian di table output ini fungsi dari step table output adalah untuk memindahkan data yang sudah diproses ke database kita. Jadi di sini target skemanya di sini adalah latihan DI. Ini merupakan nama database-nya dan target table-nya adalah fakta penjualan. Dan di sini adalah pencocokan. Jadi table field ini adalah table yang kita miliki di Pentaho dan stream field ini adalah tabel yang kita miliki, adalah kolom yang kita miliki, mohon maaf. Ini adalah kolom yang kita miliki di Pentaho dan ini adalah kolom yang kita miliki di SQL. Jadi kita harus mencocokkan tersebut agar data tahun itu ada di kolom tahun pada aplikasi MySQL. Kemudian kita oke dan hasilnya adalah ini. Jadi setiap customer dia itu memiliki data total transaksi berapa pada tahun berapa dan bulan berapa. Jadi sekian penjelasan materi tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih.